subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, para pemirsa yang menyaksikan live hari ini di hari Jumat yang penuh berkah hari ini, alhamdulillah. Bagaimana kabar tak semua? Semoga insya Allah sehat kita semua. Kembali saya menyapa kita semua hari ini di hari yang penuh berkah Sayyidul Ayyam, untuk berbagi kepada kita semua, berbagi kebaikan, saling mengingatkan pada kebaikan, karena sesuatu yang berkah itu adalah ziyadatul khair. Apakah diri ini sedang mampu menjadi orang yang mampu menebar kebaikan kepada orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya manfaat di antara sesama. Para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang hadir hari itu, sebentar akan datang seorang lelaki dan dialah penghuni surga kelak. Heran semua sahabat, penasaran semua sahabat. Kalau saya tidak, ya, karena juga bukan tergolong sahabat. Sahabat itu menurut ulama, syarat orang menjadi sahabat Rasulullah, disebut sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pernah berjumpa dengan Nabi, hidup semasa Nabi, kemudian yang ketiga dia beriman kepada Nabi, tempat mati dalam keadaan Islam. Abu Lahab hidup semasa Nabi, berjumpa dengan Nabi, iman kepada Nabi, dan matinya tidak dalam keadaan beriman kepada Allah, maka dia tidak dihitung sebagai sahabat. Sahabat hari itu penasaran, kira-kira siapa ini sebentar yang datang, kemudian hebatnya ini orang, dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang datanglah seorang lelaki yang basah wajahnya karena wudhu, kemudian bercucuran air wudhu dari jenggotnya, menjinjing sendalnya, kemudian dia simpan, kemudian dia masuk sholat. Heran orang, dia mau bertanya kepada Rasulullah, kira-kira apa yang dia lakukan, tapi orang tidak enak hati mau bertanya kepada, malu bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang apa kira-kira amalannya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masuk tadi ke masjid, kemudian dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Hari kedua besoknya, keesokan harinya, ketika Rasulullah masih berkumpul bersama sahabat, kemudian Rasulullah kembali berkata, sebentar akan datang lagi seorang lelaki dan dialah penghuni surga. Pikiran orang hari itu, yang hadir hari itu, pikirannya mungkin orang yang berbeda. Siapa lagi ini? Orang yang beruntung yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Ternyata yang datang dengan orang yang sama yang kemarin, dengan gaya yang sama kemarin, basah wajahnya karena wudhu, bercucuran di jenggotnya setelah dia mengambil air wudhunya, kemudian dia menjinjing sendalnya, kemudian masuk ke dalam masjid sholat. Tambah penasaran semua orang ini. Sudah 2 hari kita ini bersama calon penghuni surga, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang dia penghuni surga, ya luar biasa. Pasti. Di hari yang ketiga, kembali Rasulullah berkumpul bersama sahabat, kembali Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama kembali. Sebentar akan datang seorang laki-laki dan dialah penghuni surga. Ternyata yang ditunggu dia bisa deh. Ya. Sahabat mengatakan, apa ini hebat kamu ini orang.
sudah 3 hari berturut-turut dijamin masuk surga, kira-kira apa yang dia lakukan? Kira-kira apa amalan yang sudah dia lakukan sehingga dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua penasaran, tapi tidak ada yang berani bertanya kepada Rasul. Kira-kira apa yang bikin ya Rasul? Apa amalannya sehingga dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling penasaran hari itu siapa? Yang menonton hari ini paling penasaran. Kira-kira apa amalan Rasul yang dilakukan oleh pemuda itu sehingga dia dijamin masuk surga? Di antara semua sahabat yang penasaran hari itu, yang paling penasaran adalah Abdullah bin Amr bin As. Tanggung dia mau cari tahu. Nah, datangi rumahnya ini si Fulan. Dalam riwayat tidak disebutkan siapa namanya. Nama si Fulan. Fulan itu adalah, kalau orang tidak tahu namanya dikasih nama si Fulan kalau dalam kebiasaan orang Arab. Kalau orang Makassar, Bugis Makassar ya baco, bece ya. Kalau laki-laki baco, kalau perempuan bece. Kalau ada anaknya baru lahir belum ada namanya dipanggil Aco. Nah, kalau perempuan Aceh ya. Taruhlah namanya si Fulan. Kemudian dia datang mengetuk pintu rumah si Fulan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menyamar ingin menginap 3 malam di rumahnya. Dengan alasan, Assalamualaikum, mau datang memohon bantuanmu, mau meminta tolong kepadamu. Untuk apa? Saya lagi berselisih dengan ayahku dan saya berjanji untuk tidak datang ke rumahku selama 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Dan saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menginap. Dia seperti itu karena dia mau tahu kira-kira apa dia lakukan ini. Ya, karena kalau kita tidak menyamar ini, ya, kalau dia tahu bahwa saya mau mengetahui kira-kira amalan apa yang dilakukan, ya pasti dia tidak mau tampakkan. Apalagi kalau orang yang tawadu tidak mau menampakkan amalan apa yang dia lakukan. Mulai strategi pertama di malam pertama. Ternyata cepat tidur, atau mungkin dia cepat tidur sebentar cepat bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Maka duluan bangun Abdullah bin Amr bin As, mendahului bangunin. Tapi sampai mau sholat subuh tidak bangun-bangun ini si Fulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, apa ini amalannya nanti tidak sholat tahajud juga ini orang. Mau pergi sholat subuh. Sudah. Di hari kedua dia mungkin besok baru kita nampak. Tetapi selama dia bermalam di sana, nginap di rumahnya si Fulan tadi, Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan sebuah keistimewaan amalan yang dilakukan. Dia bertutur kata tidak keluar dari tutur katanya, tutur kata yang baik selain zikrullah, mengingat Allah. Itu saja. Di hari kedua tidak ada. Tidak bangun juga sholat tahajud. Ditunggu sholat tahajud. Atau mungkin dia sholat tengah malam sehingga dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tidak bangun sholat tahajud. Menjelang sholat subuh baru dia bangun, dia sholat subuh. Hari kedua, ketiga begitu terus. Ibarat kalau kita, jangan deh pulang nih, zamannya membuku ini. Tidak ada hasil. Ya. Tidak. Dia pamit pulang. Kalau begini, ya mungkin ada sedikit terasa. Ya kalau begini amalan, ya mungkin lebih hebat amalannya Abdullah bin Amr bin As. Ya. Ketimbang si Fulan yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pamit. Tabe, saya mau pamit dan sudah 3 malam, cukup 3 malam saya menginap di rumahmu dan masih banyak karena sudah mau membantu saya. Tapi sebelum saya pulang, saya mau menyampaikan sesuatu. Yang pertama itu, ketika saya datang, saya menyampaikan bahwa saya berselisih dengan ayahku sehingga saya mau meninggalkan rumah selama 3 hari 3 malam. Itu tidak benar, bale-bale ya. Tidak benar itu. Saya hanya ingin mengetahui amalan apa yang sudah pernah kau lakukan. Ingin tahu kira-kira apa amalan yang istimewa yang kau lakukan sehingga kau dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kenapa kau mengatakan demikian? 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan datang satu penghuni surga. Ternyata kau yang dimaksud. 3 hari berturut-turut kau yang dimaksud untuk dijamin masuk surga. Maka karena penasaranku itu menyamar untuk mengetahui kira-kira amalan apa yang sudah pernah kau lakukan. Apa kata si Fulan? Tidak ada.
Kau lihat nih 3 hari 3 malam, tidak ada yang istimewa yang saya lakukan kecuali apa yang selama ini saya lakukan. Itu pun biasa-biasa nih. Ya, saya juga tidak tahu kenapa Rasulullah menjamin saya masuk surga. Ya sudah, pulang balik. Kalau begitu, tidak ada hasil, kata Abdullah bin Amr bin As. Maka pulanglah Abdullah bin Amr bin As. Belum lama, belum jauh dia melangkah dipanggil. Atau mungkin begini, saya itu salah satunya. Yang pertama, mungkin ini bisa menjadi asbab saya dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Saya itu tidak pernah berbuat curang kepada orang lain, tidak pernah melakukan kecurangan kepada orang lain. Yang kedua, tidak pernah hasad, dengki kepada orang lain. Ini yang bahaya ini. Masuk di akalnya juga Abdullah bin Amr bin As. Ya, bisa jadi nih. Ya, karena ini yang paling sulit untuk kita lakukan, dengki. Terkadang diri ini suka SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hasad, dengki. Dan orang dengki itu otomatis sombong. Dan orang sombong pasti dengki. Sama tonji, orang ngoa pasti gigili. Orang gigili pasti ngoa. Ya. Orang tamak pasti kikir. Kenapa otomatis itu, Ustaz? Karena kalau orang kikir, sedikit mau nak kasih keluar, tapi kalau ada apa-apa mau semua ambil. Ya. Nah, itu orang ngoa itu. Ya. Hanya itu mungkin. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa kira-kira amalan yang dilakukan diantaranya adalah satu, ya, dia tidak pernah lepas dalam hidupnya untuk sholat di masjid. Dilihat dari 3 hari berturut-turut dia datang membasahi wajahnya dengan wudhu, kemudian masuk ke masjid sholat. Ini bisa menjadi gambaran. Oh, bisa jadi kita sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, untuk senantiasa wajib sholat di masjid. Ya, wajib. Yang selama ini marah-marah karena masjid ditutup, saatnya ke masjid karena masjid sudah terbuka. Jangan selama ini marah-marah masjid ditutup, ternyata masjid dibuka, tidak pernah juga muncul di masjid. Ya, bisa jadi karena itu amalannya. Ya, yang sampai kita menyesal nanti di hadapan Allah. Oh malaikat, sholat mah ya Allah. Tapi ternyata sehingga tunjak ini masjid sholat, buang air kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Tidak nak kenalin orang. Tidak nak kenalin orang. Abdullah bin Amr bin As tidak kenal dengan si Fulan. Fulan pun demikian. Tapi mau ngaku itu nak percaya Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumahnya. Itu pertanda bahwa dia tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Tapi setelah dengar cerita aku ini, jam mama coba-coba. Biar orang tidak kikanan disuruh nginap di rumah tak. Lainnya aja barang-barang tak iya. Jangan dicoba-coba dengar ceramah saya. Udah berprasangka buruk. Ada orang mau nginap di rumah tak, biar tidak dikenal. Ya nginap pokok. Bangun kisubunda di barang-barang tak. Sekarang terlalu banyak modus, ya, terlalu banyak modus. Yang ketiga, dia tidak pernah mau tahu urusan orang lain. Kenapa saya bilang demikian? Sebagian ulama mengatakan karena ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya, stop, dia tidak banyak bertanya apa masalah dengan bapakmu, tidak ada. Beda kita, kalau ada masalah dan mau semua ditahu sampai akarnya, ya, gila urusan, ya. Tapi ternyata si Fulan tidak banyak mau tahu, ya. Si Fulan tidak banyak mau tahu apa yang masalah antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya. Ini mungkin hikmah kenapa dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kenapa tidak hari ini di hari Jumat, mari kita bersihkan hati kita minimal 2. Jangan pernah berbuat curang, menzalimi orang lain. Minimal jangan pernah menzalimi orang lain, merasa orang lain tersakiti karena kita. Dan yang kedua, hilangkan hati ini daripada sifat dengki, hasad. Ya, senanglah melihat orang lain dalam kesenangan dan selalu prihatin melihat orang dalam lain kesusahan, dan saling bermanfaat. Ziyadatul khair, bantu orang lain ketika dalam kesusahan. Itulah insyaallah hati yang jernih, hati yang bersih. Semoga bermanfaat. Hari Jumat hari ini sedikit yang saya sampaikan, singkat tapi semoga menjadi manfaat untuk kita. Bukan karena kehebatan ilmu saya, tapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Insyaallah saksikan di hari Jumat selanjutnya, berbagi kebaikan, saling berbagi manfaat apa yang saya tahu, dan kita saling mengingatkan. Insyaallah selalu live dari kantor Al Jasia Travel Service, Jalan Tol 25 nomor 36.
Salam Al Jasia luar biasa, amanah melayani. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.